Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama aku Tiara Wulansari dan teman aku Ilmanur Aziza. Kami dari kelas 11C bakal menjelaskan rangkuman kondisi Islam pada masa modern. Jadi, masa modern Islam dimulai sekitar abad ke-18 hingga sekarang. Pada masa ini, dunia Islam mengalami kemunduran dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan akibat penjajahan bangsa Barat. Namun, muncul gerakan pembaruan yang sering kita sebut dengan tajdid yang bertujuan mengembalikan kejayaan Islam terhadap menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, yang dimana umat Islam mulai menekankan pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan, dan pembebasan diri dari penjajah. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1703 hingga 1792. Beliau mengajak umat Islam kepada ajaran yang murni sesuai Al-Quran dan hadis serta menentang praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani tahun 1803 hingga 1897. Pelopor gerakan mekanisme Islam yang mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan penjajahan serta kemunduran. Yang ketiga ada Muhammad Abduh pada tahun 1849 hingga 1905. Tokoh pembaru Islam dari Mesir yang menekankan pentingnya pendidikan, penggunaan akal, dan modernisasi dalam kehidupan umat Islam. Yang keempat ada Rashid Ridho tahun 1865 hingga 1935, murid Muhammad Abduh yang melanjutkan gagasan pembaruan Islam melalui pendidikan dan media massa. Pengaruh Islam pada masa modern di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi, pemikiran pembaruan Islam dari Timur Tengah memberikan pengaruh besar bagi bangsa Indonesia, di mana muncul berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Organisasi-organisasi tersebut berperan dalam meningkatkan pendidikan, dakwah, kesejahteraan sosial, dan semangat perjuangan melawan penjajahan. Selain itu, perkembangan Islam modern juga mendorong umat Islam di Indonesia untuk lebih maju dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan bermasyarakat. Jadi, kesimpulannya, masa modern menjadi periode kebangkitan umat Islam melalui gerakan-gerakan pembaruan, tokoh-tokoh Islam modern yang berupaya memperbaiki kondisi umat dengan pendidikan, persatuan, dan pemurnian ajaran Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaruhnya terlihat dari lahirnya organisasi Islam, berkembangnya pendidikan Islam, serta meningkatkan kesadaran untuk meraih kemajuan dan kemerdekaan. Hingga saat ini, alhamdulillah, negara Islam bisa mendirikan banyaknya hal-hal positif di kehidupan umat-umatnya sendiri. Nah, segitu aja yang bisa aku jelasin. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman aku, Ilma. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan dari Timur Tengah mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan Islam di Indonesia. Dari gerakan ini muncul banyak organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan organisasi lainnya yang ikut serta dalam menggerakkan kemajuan di bidang agama, pendidikan, dan sosial. Selain itu, ada organisasi politik yang ikut memperjuangkan umat Islam dan bangsa Indonesia, contohnya Sarekat Islam. Di waktu yang bersamaan, Belanda membuka sekolah-sekolah bagi masyarakat Indonesia. Dari sanalah, kaum terpelajar lahir dan sadar akan kondisi bangsa yang masih dijajah dan terus hidup dalam kesengsaraan. Kesadaran itu mendorong munculnya organisasi-organisasi dari pergerakan nasional yang juga ikut berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa hikmah dari peradaban Islam masa modern. Yang pertama, menambah wawasan mengenai sejarah perkembangan Islam di masa modern. Yang kedua, membantu dalam memahami keberhasilan dan kekurangan umat Islam perjuangannya di masa lalu dan
sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, menambah keyakinan bahwa Islam sampai saat ini masih terus berkembang dan membawa manfaat bagi banyak orang. Yang keempat, menyadarkan kita bahwa Islam tidak lepas dari petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagai bukti bahwa Islam merupakan agama yang terus ada hingga sekarang dan terus membawa kebaikan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.